Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian, baik yang hadir di gedung gereja pada ibadah Minggu 29 November 2020 pada pagi ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah Minggu melalui channel YouTube. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah. Kini kami sampaikan warta gereja Minggu 29 November 2020 sebagai berikut. Masa Advent dan Natal, MAN, tahun 2020. Berkenaan dengan masa Advent dan Natal, MAN, GKJ Sidomukti tahun 2020, dapat diinformasikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pada tanggal 20 November 2020, telah terbentuk Panitia MAN GKJ Sidomukti Salatiga tahun 2020 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Bapak Suwarto Adi, Sekretaris Bapak Sabtono, Bendahara Bapak Andreas Legiman, dilengkapi dengan seksi-seksi. Yang kedua, kegiatan MAN akan dimulai pada minggu ini, 29 November 2020, ibadah Minggu Advent pertama, dan berakhir 1 Januari 2021, ibadah tahun baru. Yang ketiga, oleh karena masih dalam pandemi COVID-19, maka secara garis besar kegiatan MAN tahun 2020 terdiri dari 3 kegiatan, yaitu A. Renungan keluarga, yang B. Ibadah Minggu Advent, ibadah Natal, dan ibadah tahun baru 2021. C. Aksi sosial. 4. Adapun tema Natal 2020 adalah Firman Allah menjadi manusia. Demikian warta gereja Minggu 29 November 2020. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita menaikkan syukur dan puji-pujian kita, sebab Tuhan telah mengantar kita sekali lagi bertemu dengan masa Advent tahun ini. Dalam penghayatan yang penuh haru dan sukacita akan cinta dan karya agung Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut Kristus yang sudah datang dan yang akan datang.
Ibadah Minggu Advent yang pertama yang menjadi penanda bagi gereja Tuhan di seluruh dunia memasuki tahun gerejawi yang baru berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dan merajut kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia yang tak terbatas. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita telah berada di Minggu Advent pertama. Minggu Advent yang pertama juga menjadi awal tahun gerejawi yang baru, dan pada saat ini kita telah memasuki tahun liturgi C. Itulah sebabnya bersama dengan gereja Tuhan di segala benua, kita merayakan hari istimewa ini dengan sakramen perjamuan kudus. Memasuki masa Advent ini, gereja Tuhan di berbagai benua, bangsa dan bahasa, tengah menghayati perarak-arakan kasih Tuhan. Ya, di masa Advent ini kita selaku umat Tuhan hendak mengingat karya agung Allah yang hadir dalam segala kemelut dunia yang masih belum usai, pandemi COVID-19. Marilah kita mengingat dan percaya, Ia yang sudah datang akan menuntaskan pekerjaannya, menghadirkan shalom bagi dunia. Marilah kita mempersiapkan diri menyambutnya dengan tetap berjaga-jaga, berdoa, dan setia melakukan kehendaknya. O Juru Selamat yang keluar dari mulut yang maha tinggi, yang berkuasa dari timur hingga barat, dari waktu menuju waktu. O bintang terang, keindahan cahaya abadi, sinarilah bumi, agar kegelapan bayang-bayang kematian segera hilang. O Raja segala raja, datanglah ya Tuhan, selamatkanlah manusia. O Immanuel, harapan dan juru selamat bangsa-bangsa,
datanglah. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Gelap suram kasihlah, bayangan yang terjal bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Datanglah segera, datanglah segera. Oh kunci Daud datanglah, Pura sorga tutuplah jalan seterus, supaya selamat Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami datang karena kami percaya Tuhan sendirilah yang mengundang kami ke sini. Kami datang karena kami juga sungguh rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ketika kami datang, kami pun tersadar bahwa tanpa-Mu kami tak bisa apa-apa. Kami sungguh rapuh dan mudah hanyut dalam pusaran dunia yang membawa kami jatuh dalam dosa. Maka ya Tuhan, dalam kerapuhan kami serahkan hidup kami. Dengan belas kasih-Mu, kami mohon Roh Kudus Tuhan mengalir di hati kami, menghapus segala dosa dan salah kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatanmu di masa Advent ini, demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat, mari kita sambut berita anugerah. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, bab 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal-abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Mazmur 80. Tuhan alam semesta, Tuhan ajaib.
Jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam bacaan Sabda Tuhan dalam ibadah Minggu Advent pertama pagi hari ini. Mari kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kami sungguh mensyukuri atas berkat karunia-Mu Tuhan, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan kini Engkau menuntun langkah perarakan kehidupan beriman gereja-Mu kembali bertemu dengan masa Advent yang menandakan kami memasuki tahun gerejawi yang baru. Bersama dengan umat beriman kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaanmu Tuhan. Di gembara hidup dunia ini, Engkau memelihara hidup gereja-Mu. Demikian kami pun tetap memerlukan terang-Mu Tuhan. Maka kami buka hati kami, bahkan hidup kami sepenuhnya, siap untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu, agar kehidupan kami diterangi oleh sabda-Mu, dan melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Ya Roh Kudus, buatlah kami sungguh mengerti apa yang Kau kehendaki. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar yang setia, namun buatlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam Dikau, sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari kita sambut bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan, ada kecenderungan banyak umat
beriman berpikir bahwa iman itu kepentingannya untuk urusan hidup nanti, kelak, atau yang akan datang. Malah lebih dipersempit lagi, kehidupan beriman itu ada kepentingannya setelah kematian. Ini kan soal surga, lebih penting daripada soal dunia. Sehingga kebanyakan umat lalu menjadi abai terhadap apa yang mesti dilakukan di dunia ini. Saya mengatakan kecenderungan banyak orang beriman karena pada umumnya orang akan mengatakan hal terkait dengan beriman itu kepentingannya adalah nanti setelah kehidupan di dunia ini lewat, setelah kematian. Terlebih lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, percakapan tentang kedatangan Tuhan. Oleh karena demikianlah gambaran-gambaran umum pada waktu itu juga dikutip di dalam Alkitab, maka hal itu ditarik lebih jauh ke depan, dilekatkan pada kesudahan bumi ini, kehancuran bumi, berakhirnya zaman dan bumi lenyap. Tuhan yang akan datang itu menandai hari akhir, dan itu gambaran yang dimunculkan adalah sebuah kehancuran bumi, kehancuran dunia. Meskipun Bapak Ibu dan saudara-saudara, Kristus sendiri toh mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, Anak pun tidak, Bapa saja. Jadi tidak ada orang yang tahu. Kalaupun memang muncul gejala bagaimana bencana dan kehancuran bumi hadir, maka saya kira memang pada prinsipnya kita juga bisa memahami, ya itulah mendekat hari akhir itu. Dan begitulah kecenderungan manusia menanggapi kedatangan Tuhan. Ada sebagian umat yang menanti-nantikan hari Tuhan dengan kegalauan, bayang-bayang maut mengerikan karena diwarnai oleh kekacauan dan bencana. Gambarannya kan begitu. Jadi ada umat yang menghayati, menanggapi kedatangan Tuhan sebagai ini masa kehancuran yang menyeramkan. Ini bayang-bayang maut mengerikan karena kekacauan dan bencana. Ada pula sebagian umat yang menanti-nantikan Tuhan dengan memeluk erat gambaran surga yang di seberang sana itu. Jadi satu sisi ada bayangan suram, yang lain gambaran jauh ke depan. Jadi rupanya kita juga masih bisa saja terjebak pada mereka-reka gambaran perihal kedatangan Tuhan. Bencana-bencana dikait-kaitkan dengan kedatangan Tuhan. Dan begitu terus kita berputar-putar saja di situ. Nah, oleh karenanya hari ini kita membaca Bapak Ibu dan saudara-saudara, perumpamaan pohon ara menjelaskan bahwa yang dapat kita simpulkan adalah semua ini adalah mengatakan waktunya sudah dekat. Saat ini pun adalah ambang pintu itu. Saya kira hanya itu. Gambaran pohon ara menjelaskan sedemikian jelas bahwa waktunya sudah dekat. Kita sudah di ambang pintu. Maka kalau kita pun ada dalam situasi kemelut dunia yang seperti sekarang ini juga kita hadapi, belum juga usai. Kita mendengar pula bencana alam terjadi di berbagai tempat. Lalu banyak orang mengatakan, ya ini waktunya sudah dekat. Oke. Lalu terus gimana? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktunya sudah dekat. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk waktu itu adalah kairos. Saya kira Bapak Ibu perso tahu ada dua kata yang dipakai untuk menunjuk waktu dalam bahasa Yunani. Satu kairos dan yang kedua kronos.
Kairos adalah kesempatan, sedangkan kronos adalah waktu keberlangsungan, detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Itu waktu, kronos. Dari situ muncul kata kronologi, waktu keberlangsungan. Jadi ada kairos, kesempatan, dan ada kronos. Nah, kearifan seseorang adalah menemukan kairos di tengah kronos. Menciptakan kairos hidup di dalam kronos hidup. Kearifan hidup adalah seni menemukan kairos di dalam tumpukan kronos itu. Dengan kata lain, mengolah kronos yang biasa menjadi kairos yang bermakna. Ini kearifan hidup. Maka hidup kini dan di sini menjadi penting sebab kronos yang harus diubah menjadi kairos yang bermakna. Jangan biarkan itu lewat begitu saja. Apalagi diabaikan hanya untuk mengejar yang di depan sana. Jangan sampai mengejar kronos kehilangan kairos. Orang yang tidak memiliki kesadaran penuh akan keberadaan hidupnya kini, bagaimana mungkin dia bisa mengantisipasi kehidupan yang akan datang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Advent dan Sakramen Perjamuan Kudus hari ini mengajak kita untuk berbenah dan berdandan hidup ini. Berbenah untuk menata ulang keberadaan kita sebagai umat Tuhan di bumi ini. Cara kita untuk menjadikan kairos yang bermakna. Kairos hidup yang bermakna. Berdandan hidup sedemikian rupa. Agar dengan demikian kita pun menampilkan citra Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Advent dan Perjamuan Kudus hari ini mengajak kita untuk menciptakan kairos di setiap kronos hidup kita. Namun ingat, ini bukan soal gagah-gagahan, soal hebat-hebatan, soal mentereng-menterengan. Supaya dengan begitu jangan sampai hanya ada dalam tampilan yang menawan, tapi hati dan batin menjadi ruwet, egois, licik, arogan, sok suci, sok rohani, lalu main hakim, maun hujat. Serasa surga bisa diklaim miliknya sendiri, bahkan dikapling-kapling sedemikian rupa menganggap diri berkuasa untuk menjatuhkan klaim dan mengutuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pesan Tuhan Yesus sungguh amat jelas. Waspadalah, berjaga-jagalah, ayo bangun, bangun. Jangan terlelap tentang bayangan surga, tetapi lupa bagaimana mengelola dan menata hidup di bumi ini untuk menciptakan kairos hidup yang bermakna. Saya kira ini panggilan Tuhan, bahkan ketika juga ada di tengah-tengah kemelut dan gejolak dunia di mana kita hidup dan berada. Inilah berita Advent hari ini. Memasuki Advent dan tahun baru gerejawi, kita dipanggil berdandan dan berbenah, sekaligus mendandani kehidupan, memayu hayuning bawono. Agar di tengah pandemi COVID ini pun kita menghadirkan kegairahan hidup, sebuah gambaran hidup dalam terang, bukan hidup dalam gambaran yang suram. Hidup dalam pengharapan pada dunia kini dan di sini. Sebab sesungguhnya Kristus akan hadir di sini. Maka dengan menghayati yang demikian akan menolong kita untuk menghayati berita Advent ini
mengaplikasikan menjadi sebuah kekuatan pengharapan kita. Menghidupkan gambaran hidup dalam terang, bukan dalam gambaran hidup yang suram, betapapun masih terus bergumul di tengah pandemi COVID-19. Advent mengajak kita memiliki optimisme dalam pengharapan. Ini yang menolong kita, bukan pada perubahan keadaan, tetapi kekuatan pengharapan pada karya Kristus yang terus akan menyelesaikan pekerjaannya, menghadirkan shalom bagi kehidupan dunia. Advent menolong kita untuk menjadi umat yang berani memasuki situasi sesulit apapun. Maka tentu Advent menguatkan dan meneguhkan kita, yang menuntun kita sampai kepada Natal, yang bukan sekedar sebuah perayaan. Apapun keadaannya, Advent menolong kita untuk menemukan misteri Natal pada hidup ini, kini, di sini. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Saat hening untuk kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa dalam ibadah ini, di minggu Advent yang pertama ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid seraya Ia bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya, demikian, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus?
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan sabdanya? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami memohon kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penghapus dosa dunia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari dengan penuh syukur kita sambut undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kidung Jemaat 313 bait 1 dan 4. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur telah tersedia bagi kita semua. Inilah karya kasih Allah yang dinyatakannya kepada kita di dalam anugerah keselamatan melalui pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah. Dengannya kita dipersekutukan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus.
roti yang telah kita pecah-pecahkan, yang dengannya kita dipersekutukan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah saudara terima. Kini makanlah sambil mengingat dan percaya tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita semua dari dosa. Tubuh Kristus. Demikian pula dengan anggur dalam cawan ini, menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah. Anggur dalam cawan yang menjadi persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah saudara terima. Sekarang minumlah sambil mengingat dan percaya darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Darah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Dengan masing-masing kita mengucap dalam hati kita pujian demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sehingga Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti para burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan syukur kita. Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 2.
Jemaat yang kekasih, marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan rasa syukur kami oleh karena hari ini kami sungguh merasakan limpahan berkat-Mu. Kami telah menerima sapaan sabda-Mu di minggu Advent pertama ini yang sungguh menguatkan, meneguhkan kami, agar kami memiliki kekuatan pengharapan kami, bukan dalam sebuah perubahan keadaan, tapi kami meletakkan pengharapan kami justru kepada Dikau, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau pun memanggil kami justru untuk memuliakan kehidupan kami. Sebagai anugerah berkat Tuhan, betapapun kami harus bergumul dan bergulat dalam pergulatan dunia, seperti yang kami rasakan saat ini dalam pandemi COVID-19 ini. Namun kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau memanggil kami justru untuk membawa kegairahan hidup, membawa gambaran hidup yang terang, penuh pengharapan, bukan gambaran hidup yang suram. Biarlah ini menjadi kekuatan dan bahkan dorongan keberanian kepada anak-anak-Mu, agar kami terus melewati juang dan gumul di tengah kemelut dunia ini, dan melangkah ke depan dalam spirit Advent. Dan ini yang justru akan meneguhkan kami semua. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus yang sekali lagi ini pun meneguhkan kami. Karya kasih Tuhan yang menjumpai kami, yang merengkuh kami dengan kasih-Mu. Ini menguatkan kami pula untuk melanjutkan perjalanan pesiarahan iman kami di bumi pun meskipun di tengah-tengah pergulatan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami semua, sehingga boleh sekali lagi kami memasuki minggu Advent. Ya, mari Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong kami semua anak-anak-Mu memasuki Advent dalam sebuah spirit perendahan diri, sekaligus kami meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah berkat-Mu sepanjang waktu yang telah kami lewati. Kami masuki pekan yang baru ini pun kami letakkan semuanya di dalam berkat anugerah-Mu Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan. Bahkan ketika kami bersama dengan umat manusia, bahkan saudara-saudari kami sebangsa, kami pun bergumul dan bergulat ketika kami masih ada di pandemi yang masih belum usai ini. Terlebih dalam situasi yang justru kami menyaksikan bertambahnya terus angka yang menunjukkan persebaran virus ini yang masih belum juga berhenti. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Semua daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami dan juga pemerintah bangsa-bangsa dimanapun berada, yang bersatu hati untuk menekan penyebaran virus ini, Tuhan tolong kami. Dan biarlah kami tetap memiliki optimisme untuk mampu melewati ini semua dalam kesehatian kami. Mohonkan berkat pula bagi saudara-saudari kami dengan segala keberadaan mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Terlebih saudara-saudari kami yang ada dalam situasi di mana mereka harus mengisolasi diri dalam karantina mandiri. Tuhan teguhkan, kuatkan mereka, agar mereka pun memiliki optimisme melewati masa-masa sulit dalam karantina ini. Dan mereka pun meletakkan pengharapan di dalam Tuhan bahwa mereka mampu untuk melewatinya. Demikian pula Tuhan, kami memohon berkat bagi tugas pekerjaan, pelayanan, usaha kerja yang kami harus lewati dalam 1 minggu ke depan. Berkatilah. Demikian juga dengan belajar anak-anak kami dengan segala keterbatasannya. Tuhan pun memberkati mereka semua. Seluruh cita-cita, harap, damba kami yang kami harus gumuli di tengah masa pandemi ini, Tuhan, Engkau yang memberkati. Setiap rancangan, setiap kerinduan yang hendak kami wujudkan dalam sepanjang pekan ke depan, kami semua pertaruhkan di dalam berkat kemurahan-Mu. Bapa Surgawi, dalam Yesus ini doa syukur permohonan kami ya Allah. Lebih dari yang kami mohon, kami percaya yang terbaik datang dari Tuhan. Oleh karena
penyelenggaraan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur dengan hati yang tulus ikhlas dan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai landasan persembahan, firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujian umat pengantar persembahan PKJ 146 bait pertama dan ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sembahkan dirimu untuk Tuhan Bapa, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Allah Bapa, kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah membimbing dan memberkati ibadah pada hari ini, sehingga ibadah ini dapat kami laksanakan dengan baik dari awal hingga berakhirnya peribadahan. Allah Bapa, kami juga mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat keselamatan, dan berkat kedamaian. Sehingga kami dapat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa syukur dan sukacita.
Oleh karena itu Bapa, perkenankan pula kami mengaturkan puji syukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkati pula saudara-saudara kami, pengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Bapa, jika sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau membimbing langkah kami, sehingga kami dapat selamat sampai di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengar berita tentang Juru Selamat yang hendak datang dan yang menjadi kegembiraan banyak orang. Biarlah itu kita jadikan sebagai kerinduan. Ya, kerinduan yang sederhana untuk membentuk butiran-butiran iman, sebiji demi sebiji iman. Kiranya dari penantian di tengah kehidupan kita ini, kita mampu belajar memancarkan sumber-sumber hidup yang dititahkan Tuhan, yaitu kebaikan, kerelaan tanpa pamrih, ketentraman batin yang bersumber dari anugerah ilahi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tunduk dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Fajar yang baru sudah rekah, kami nyanyikanlah Kidung Baru 50. Kita nyanyikan bait pertama 2 kali. Fajar yang baru sudah rekah, Yesus Kristus